Jadi sebelumnya kita sudah membahas script dengan Eclipse untuk kasus CO2 sequestration dan sekarang kita melihat script untuk CMG. Ya, jadi di sini adalah template script yang dipakai untuk simulasi dengan menggunakan CMG. Jadi di sini CO2 sequestration tanpa perhitungan geochemistry. Tapi kita juga punya template untuk geochemistry. Jadi memang sudah disiapkan template-nya oleh provider software-nya, dalam hal ini CMG. Kita bisa pelajari dari situ, starting from zero, kita belajar dari situ, kemudian as necessary, kita bisa melakukan modifikasi terhadap beberapa value-nya. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini kita lihat, ini nama filenya, GMG, GM ini kemungkinan gem, GHG ini adalah modelnya, 001.dat. Itu setting untuk CMG. Ya, cukup berbeda dengan setting dari Eclipse. Di sini perkenalannya, card itu adalah koordinat kartesian, nx-nya atau jumlah x direction, grid blocknya 9, 9 untuk y direction, untuk z direction 24. Ya, itu untuk gridnya. Kita akan pakai dua komponen, dan kita akan melakukan simulasi water gas. Unit perhitungan kita, kalau tadi untuk Eclipse kita pakai metric, kita akan pakai unit field. Ya, ini kasusnya CO2 injection into an aquifer tanpa ada geochemistry. Ya, tentu saja dalam kasus yang sebenarnya kita harus include geochemistry. Akan ada reaksi kimia di dalam simulasi kita. Nah, reaksi kimia ini yang belum dipelajari dalam perkuliahan kita. Ya, perkuliahan reservoir simulation kita cukup basic gitu ya. Itu adalah lebih ke introduction reservoir simulation. Tentu saja kalau kita include juga untuk geochemistry-nya, itu akan menjadi sangat-sangat complicated. Nah, itu merupakan topik yang lebih advance ya. Jadi lebih bagus topik yang advance tuh kalau kita terjun langsung ke aplikasinya. Dalam hal ini kita bisa belajar itu dengan menggunakan template yang sudah tersedia, ya, CMG sudah menyediakan, tapi kita mulai dengan kasus yang lebih sederhana, yaitu tanpa geochemistry. Ya. Jadi tentu saja dalam simulasi yang lebih komprehensif, kita harus simulasikan juga aspek geochemistry. Dan bukan cuma geochemistry, ada juga aspek geomechanical-nya, ya, geomekanisnya. Apakah reservoirnya atau caprocknya akan pecah, akan fracture, akan break, apakah akan terjadi fault reactivation. Nah, itu semuanya harus di-include juga dalam reservoir simulation yang lebih komprehensif ya. Jadi bukan cuman pressure, bukan cuman saturation, kita juga harus involve geochemistry-nya, geochemical reaction-nya harus kita involve, dan geomechanical-nya juga harus kita involve. Ya, di sini ada catatan. This template dataset is constructed to model gas sequestration into an aquifer. CO2 injection is done for first 25 years, 25 tahun, and then the injector is shut in thereafter, and the fate of CO2 is modeled for the next 225 years. Ya, jadi kita akan membaca script di mana kita akan mensimulasikan CO2 injection, injeksinya 25 tahun, ya. Kemudian sumur akan dimatikan dan nasib dari CO2 setelah itu 225 tahun mendatang itu akan kita lihat seperti apa, ya. Nah, ini kontak CMG-nya di sini. Nah, di sini kita akan mereview, mengintroduce scripting di CMG. Dapat teman-teman lihat berbeda dengan scripting model di Eclipse, ya. Tapi prinsipnya kurang lebih sama, ya. Di sini ada keyword results, simulator, kita pakai gem. Ya, untuk CMG ada juga simulatornya namanya IMAX, ada juga namanya STAR. IMAX biasanya untuk black oil, STAR itu biasanya untuk thermal, misalnya thermal enhanced oil recovery,
Tapi untuk CO2 sequestration biasanya kita pakai gem. Ya. Kemudian ini adalah nama filenya, outputnya, restart out-nya, dan setting-setting yang lain. Ya, teman-teman akan lebih familiar kalau memang sudah memakai softwarenya langsung. Ya, kemudian ketika kita masuk ke CMG-nya, di situ kita bisa melihat ada 3 title, ada 3 baris, ada 3 row untuk title. Nah, di sini di setting dengan keyword title 1, nama titlenya GEM GHG ya, GEM untuk greenhouse gas cases ya, gas rumah kaca. Title 2, ini judul berikutnya CO2 sequestration into an aquifer. Title 3, no geochemistry. Ya, bisa juga kita ganti title-nya, nanti di software-nya, di interface-nya kita langsung ganti. Bisa juga cukup kita ganti di script-nya. Ya. Kemudian ada juga setting untuk ID, identity untuk case-nya. Nah, ini nama keyword-nya case ID, dan kita beri nama case 1. Nah, di sini ada settingan in unit. Ya, unit perhitungan yang akan dipakai. Di sini di setting field. Oke, jadi seperti ini scripting untuk CMG. Kalau tadi di Eclipse, langsung ditulis aja seperti ini, metric. Atau langsung aja ditulis field. Nah, kalau di CMG, model penulisannya seperti ini. Ada bintang, kemudian ada field. Ya. Jadi, teman-teman nanti kalau sudah bekerja, dan kebetulan menjadi reservoir engineer yang menghandle simulasi, kita teman-teman lihat ada berapa software yang dipakai di perusahaan ini, mungkin ada banyak, atau mungkin dia cuma pakai 1. Berapa banyak yang kalian pakai, berbeda-beda model script, model simulasinya, style dari scriptnya harus kita familiarisasi. Ya. Kemudian ini ada beberapa setting, WSRF, WSRF, WPRN. Ya. Ini setting-setting untuk general simulasinya. Kemudian di sini ada OutPRN, OutSRF. Ini adalah yang kita ingin dapatkan, output yang kita ingin dapatkan ya dalam simulasi ini. Misalnya output untuk dari masing-masing well kita ingin tahu average pressure-nya. Di sini keywordnya adalah PAVG. Kemudian output dari masing-masing grid-nya. Ya. Ini yang ingin kita dapatkan. Makanya kita butuh simulasi untuk mendapatkan ini. Misalnya saya ingin tahu press, artinya reservoir pressure-nya seperti apa setelah diinjeksi. Saya ingin tahu saturasi gasnya, saturasi waternya, density gasnya, density waternya, Z factor-nya. Ya, kemudian CO2 composition atau CO2 mole fraction-nya. Jadi seperti ini settingan untuk CMG. Ya. Kemudian settingan untuk reservoir data di sini. Ada node. Grid, ini saya berarti ingin men-setting untuk grid-nya. Cart, artinya saya ingin pakai Cartesian coordinate. 9924, ini artinya adalah jumlah grid block ke arah X 9, ke arah Y 9, ke arah Z 24. Ya. Kemudian di sini direction-nya, berarti kita semakin ke bawah, nilai Z-nya atau kedalamannya semakin positif. Jadi semakin ke bawah berarti semakin dalam. Ya, kemudian di sini setting untuk di mana top reservoirnya, di kedalaman berapa. Berarti di sini 7425 meter, di kedalaman 7425, bukan meter, sorry. Karena di sini settingan kita adalah field, berarti di sini dia terletak di kedalaman 7425 feet. Kemudian porosity berarti 13%. Ya. Kemudian ada permeability di arah I direction. Oke. Kemudian di sini ada permeability J equal C. Artinya permeability J mengcopy permeability I.
Nah, sementara permeability K, kalau tulisannya di sini equals E, artinya permeability K, permeability vertikal, diambil dari permeability I dikali 10%, makanya dikali 0,1. Ya, jadi ini kode-kode yang kita taruh di script untuk di-run di simulasi. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini C4, ya, compressibility. Kemudian ini adalah reservoir pressure-nya 3.550 PSI. Kemudian kita masuk ke fluid component. Kita pakai model PR, Peng-Robinson. Seperti tadi di Eclipse, kita juga pakai Peng-Robinson. Memang untuk CO2 sequestration, untuk simulasi CO2, kita menggunakan equation of state-nya adalah Peng-Robinson yang terbagus. NC, berapa komponen yang kita pakai? Ada 2. T-res, ini berarti temperatur reservoirnya 200 Fahrenheit. Kemudian comp name, komponen yang kita pakai, itu adalah CO2 dan C1. Ya, masing-masing punya SG, ya, specific gravity-nya. Kemudian adalah critical pressure, critical volume, critical temperature, eccentric factor, molecular weight. Ya, semua setting-setting ini harus kita input. Ya, kemudian ada volume shift, viscosity, ya, viscosity coefficient, omega A, omega B, paracore, Henry's constant, oke. Kemudian trace component. Ini berarti trace component adalah komponen yang dianggap sebagai komponen trace, itu adalah komponen yang minor. Ya, komponen yang bukan komponen utama. Di sini ada tulisan 2, berarti komponen minor itu adalah komponen kedua, yaitu C1. Komponen utama kita adalah CO2. Ini yang menjadi fokus dalam simulasi kita. Kemudian kita masuk ke section rock fluid. Ya, kita buka dengan keyword rock fluid. Kemudian RPT, Relative Permeability Table. Nah, seperti ini Relative Permeability Table-nya. Oke, untuk gas water system atau gas, ya, untuk gas dan juga untuk water, ya. Di sini saturasi gas dan di sini saturasi water. Kemudian setting untuk inisialisasi, initial condition. Kita buka dengan keyword initial. Oke, kemudian ada di sini vertical depth average water gas. Nah, di situ adalah setting-setting untuk inisialisasi kita. Kemudian ada reference pressure 3.550 PSI, reference depth di 7.500 feet, kemudian ini depth untuk water gas contact, ya, water gas contact di WC, kemudian ada Z-nya, dan juga setting untuk separator. Dalam hal ini separatornya 14,7 PSI, 60 Fahrenheit. Jadi ini kondisi standard temperature. Ya, tekanan atmosferik, suhu 60 Fahrenheit. Z gas ini adalah komposisi, ya. Dan berarti di sini adalah 0,001 untuk CO2, 0,0001 untuk CO2 dan 0,999 untuk C1-nya, untuk metananya. Nah, dari sini saya akan pindah ke guideline CMG-nya. Nah, di sini kita sedang melihat guideline dari CMG-nya. Jadi di sini settingan vertical depth average, water gas system. Kemudian di sini, ya, ada keyword ref press, ref depth, DWGC, ini water gas contact, ya. Kemudian di sini komposisinya Z gas tadi, ya,
gas cap-nya berapa, komposisi di gas cap-nya, CO2 dalam kasus kita tadi 0,0001, CH4 0,9999. Kemudian ada beberapa settingan keyword untuk numerical control-nya seperti ini. Cukup komprehensif ya, dan di sini ada penjelasannya. Ada yang namanya keywordnya max steps, itu adalah maximum number of time steps, maximum simulation time, maximum simulation date. Kemudian di sini ada normal variation per time step. Keywordnya norm. Untuk pressure, untuk saturation, untuk global composition G molar, untuk aqueous component aqueous. Oke. Jadi seperti itu. Ya, jadi ada setting-settingan, ada keyword-keywordnya semuanya. Dan kita perlu familiarize ourselves dengan keyword-keyword ini. Ya, ada satur, ada converge, dan lain sebagainya. Oke, saya pindah ke script CMG. Oke, nah ini numerical setting tadi, pressure-nya, saturation-nya, global composition-nya, G molar tadi ya, global composition-nya berapa, kemudian converge, pressure, water-nya berapa, dan lain sebagainya. Ada time step minimum, time step maximum. Kemudian ada setting untuk run-nya, untuk simulasinya. Pertama di sini date-nya di 2000. Oke. Di sini ada setting untuk perforasinya di mana. Oke. Ini tahun-tahun injeksinya tahun 2000 tadi, 2001, 2002, 2005, 2010, kemudian langsung 2015 ya. Artinya 2010 sampai 2015 mirip operation-nya. Kemudian 2025 baru di 2025 selesai kita shut in sumurnya. Dan kita ingin tahu hasilnya di tahun 2150, 2160 sampai tahun 2250. Jadi kita ingin memforecast seperti apa kondisi reservoir kita, seperti apa persebaran CO2-nya, ya CO2 plume-nya seperti apa sampai 225 tahun mendatang. Itu bisa dijawab dengan simulasi. Nah, di sini ada keyword-keywordnya, misalnya well one, dia sebagai injektor, ya. Kemudian ini settingannya untuk sumurnya, dia sumur yang operating, maksimum bottom hole pressure-nya berapa. Ini adalah 5000 PSI, berarti maksimum bottom hole pressure-nya yang masih diizinkan. Ya, kalau tadi di Eclipse itu 200, itu maksimumnya, maksimum tekanan injeksi yang diizinkan. Nah, seperti itu. Jadi, dapat teman-teman lihat, ada perbedaan scripting antara CMG dengan Eclipse. Ya. Perhitungannya bisa dibilang ada plus minusnya, masing-masing tergantung dengan research and development di masing-masing software ya. Misalnya CMG kuat di mana, Eclipse kuat di mana, seperti itu. Ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing ya. Bagian kita sebagai user, kita harus mengetahui di mana kelebihan software ini, di mana kelemahan software itu. Dan kalau kita bisa, sebaiknya pakai dua-duanya dan kita familiarisasi diri kita dengan script-nya dan juga dengan interface-nya. Oke, jadi seperti ini untuk pembahasan scripting kasus CO2 storage dengan software CMG. Oke.